tampak atas. Oke. Oke. Nah, jadi dari gambaran ini ya, dari gambaran ini saya minta untuk teman-teman untuk melihat ya. Jadi kalau misalnya dari gambaran multiview-nya terutama ya, multiview-nya yang pertama adalah bagaimana caranya memberikan ukuran, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah karena ini adalah gambar multiview ya, apakah sebaiknya kita perlu menggambarkan multiview-nya dalam bentuk irisan. Ya, saya ulangi, apakah kita perlu menggambar dalam bentuk irisan? Oh ya, terima kasih sudah mengingatkan ya. Sebentar saya record dulu. Record. Oke. Recording in progress. Oke, selamat sore. Jadi saya ulangi ya. Terkait dengan pertemuan hari ini kita akan membahas atau mengulang begitu ya materi menggambar teknik. Nah, yang saya tampilkan di layar saat ini adalah gambar 3 dimensi dan 2 dimensi multiview ya. Nah, kita bisa lihat yang gambar 3 dimensinya di sebelah kiri dan gambar multiview-nya di sebelah kanan, ada tampak depan dan tampak atas ya. Untuk teman-teman saya minta untuk kemudian melihat gambar dan kemudian menentukan ya bagaimana pemberian ukurannya, itu yang pertama ya. Jadi artinya pemberian ukuran yang ini kan yang terlihat di gambar 3 dimensi ya, harus kemudian diletakkan di gambar 2 dimensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah dalam menggambar multiview ini sebaiknya kita menggunakan irisan. Ya, kalau kita menggunakan irisan yang seperti apa yang akan digunakan? Apakah irisan yang utuh atau yang lengkap ya, full sectioning, ataupun yang pakai yang half ya. Kemudian kalau misalnya ingin melakukan sectioning, kita melakukan pemotongannya di mana? Ya, dan kemudian bagaimana mengaplikasikannya di gambar multiview. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menggambar ya, jadi tidak perlu menggambar ulang, tapi kemudian menentukan ya di mana menempatkan ya. Jadi kalau kita lihat di layar ya, sebentar saya ya, kita punya beberapa dimensi. Jadi di sini ada ketinggian ya daripada objek ini, kemudian kita juga punya ukuran daripada diameter ya, diameter luar daripada objek, diameter dalam ya. Kemudian di sini juga ada ketinggian bagian dalam ya. Kemudian di sini ada ini ada ribs ya, ada ribs panjangnya berapa, tebalnya berapa, tingginya berapa, dan juga ada lubang ya di bagian tengah ya, diameternya. Nah, sebagai gambaran kalau teman-teman lihat di sini ya, karena kita punya ukuran di sini ya. Di sini kan ukurannya 30 ya. Ya, jadi dari ujung luar ini ya, bagian atas, bagian bawah ini adalah ukurannya 30, betul ya. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian dalam ini 25. Ya, jadi ini kan ada perbedaan ketinggian ya. Sehingga itu kita bisa lihat di gambar multiview-nya ya. Nah, ini gambar multiview-nya ya. Jadi yang panjangnya 30 berarti yang bagian luar ini ya. Dan yang panjangnya ketinggiannya 25 berarti yang bagian dalam ya, kebayang ya. Jadi ada base-nya dari objek ini. Kemudian di bagian tengahnya ada celah ya, ada lubang ya dengan diameter tertentu. Nah, ini terlihat di sini. Oke, nah jadi silakan teman-teman menentukan bagaimana cara kita memberikan dimensinya gitu ya. Apakah di tampak atas maupun tampak depan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Kira-kira apakah kita perlu menentukan atau mengaplikasikan irisan? Ya, kalau ini mengaplikasikan irisan itu diaplikasikan di tampak mana? Ya, dan kemudian memunculkan tampak irisannya seperti apa? Ya, dan apakah kita mengiris full? Ya, full sectioning atau half sectioning? Oke, mudah-mudahan paham ya dengan pertanyaan saya. Bagaimana semuanya apakah jelas? Oke, kalau misalnya jelas, saya persilakan untuk menganalisa ya dari gambar ini dan kemudian menentukan apakah melakukan irisan atau tidak gitu ya. Oke, mungkin ada baiknya sebentar saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Saya akan kirimkan gambar ini lewat chat sehingga nanti teman-teman bisa langsung ini ya melakukan pengaplikasian dimensi ataupun pengaplikasian irisan langsung pada gambar ya, langsung di file. Jadi kan teman-teman bisa pakai aplikasi apapun gitu ya, mungkin bisa tidak harus pakai ini ya, nggak perlu pakai sulit ya. Jadi ini bisa menambahkan dimensi dan juga pengaplikasian irisan pada gambar. Sebentar saya akan share filenya agar teman bisa buka. Mohon ditunggu. Oke, mungkin untuk lebih gampangnya saya kirim dalam bentuk ini ya, dalam file gambar ya. Oke. Oke, saya sharekan lewat chat ya. Sebentar. Saya kirim lewat chat. Dan nanti saya berikan waktu ya, beberapa saat untuk bisa menggambarnya langsung di file ya. Jadi nggak perlu di print out agar tidak ribet. Oke, ini saya kirimkan filenya dalam bentuk JPG ya. Silakan mau melakukan aplikasi atau pemberian dimensinya di aplikasi apapun silakan ya. Jadi satu, berikan dimensi ya, dimensi di gambar kan dimensinya ada, informasinya ada terletak di gambar 3 dimensinya ya, seperti ini. Ini ya, gambar dimensinya ada di informasi dimensinya ada di gambar 3D-nya, isometri, diaplikasikan untuk gambar 2 dimensi multiview-nya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tentukan apakah ingin menggunakan irisan ya. Kalau ingin menggunakan irisan, bagaimana mekanisme pengirisannya ya, silakan langsung diaplikasikan. Jadi tidak perlu gambar yang lain ya, silakan menggunakan gambar yang sudah ada. Jadi teman-teman nggak perlu menggambar tampak yang lain, cukup dengan 2 tampak ini, tampak atas dan tampak depan ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit dan kemudian kita akan diskusikan bersama-sama ya. Oke, saya persilakan. Ini ya bidang irisnya. Jadi kebayang ya. Ini saya mengiris di sini dan ini adalah simbolnya. Terus apa lagi kalau kita melakukan pengirisan, jangan lupa dikasih kodenya. Berarti ini misalnya A. Nah, ini
teman-teman yang di tugas besar gambar tugas besar gambar tani yang kemarin yang melakukan irisan itu ada yang sudah bagus melakukan irisan tapi kemudian tidak ada simbolnya, ya. Jadi kalau di sini adalah AA berarti tampak depan ini ya itu adalah ditulis irisan AA, ya, sehingga kita tahu bahwa oh di situ terjadi irisan. Ini saya hilangkan dulu deh. Saya geser dulu. Ya, saya geser di sini karena nanti kita akan buat ini ya. Kita akan buat apa namanya? Dimensi gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Jadi ini simbol irisannya untuk tampak atas ya. Itu saya berikan irisannya dan irisannya itu ada di gambar yang bawah ya. Oke, itu yang pertama. Jadi apa namanya? Bagaimana menentukan apakah kita perlu melakukan irisan apa tidak ya, itu perlu dilakukan bila tampak dua dimensi yang kita gambar ya itu banyak memperlihatkan ya ini garis putus-putus, sehingga artinya ada internal features yang tidak bisa terlihat dengan jelas ya kalau kita tidak membuat gambar irisan ya. Nah, dengan demikian karena kita melakukan irisan, maka otomatis yang gambar yang bawahnya akan jadi berubah ya. Kan ini artinya adalah karena kita mengiris di sini, maka bagian-bagian dari benda kerja ini yang tadinya garis putus-putus menjadi garis tidak putus-putus ya, garis yang straight line begitu ya. Sebentar ini. Yep. Saya pilih dulu garisnya agak tebal agar bisa nutup. Oke, jadi yang berikutnya saya lakukan adalah ya semua garis putus-putusnya karena kita potong ya. Kalau teman-teman ingat ya, kalau karena kita potong maka bagian-bagian bendanya itu akan menjadi terlihat ya. Bagian-bagian dalam dari bendanya itu akan menjadi terlihat ya. Jadi yang tadinya tidak terlihat akan menjadi terlihat. Jadi misalnya ini nih, ini akan terlihat ya. Yang mana sih yang ini nih, yang bagian ini nih? Ya. Bagian yang ini kan akan terlihat ya. Kalau begitu kita potong, maka bagian ini akan terlihat dengan jelas. Kemudian yang ini tuh yang mana gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan ini, saya bingung nih yang ini yang mana ya. Yang ini adalah, ini nih, pinggirnya ini loh. Ya. Bentar, atau saya kasih warna lain ya, biar jelas ya. Jadi ini pinggirnya nih yang ini nih. Ya. Oke, itu garisnya di sana ya. Garis ini harusnya hitam ya, jadi ini saya berikan warna agar teman-teman bisa membayangkannya dengan lebih jelas ya. Oke, terus yang ini pinggirannya yang ini nih ya, yang sampai ke bawah nih pasti ya. Yang ini juga nih, karena ada dua kan, sisi kiri dan sisi kanan ya, yang terlihat begitu kita melakukan pemotongan ya. Nah, kemudian yang sebelah sini tuh yang mana ya, ini nih pinggiran ini nih. Pinggiran warnanya ungu. Nah, ini ya. Ini dengan ini. Ya. Itu warnanya ungu. Jadi dia posisinya di sini ya. Sehingga di sini saya gambarkan dengan garis berwarna ungu. Oke? Ya, terus yang orange sebentar ya. Yang orange itu berarti yang di sini. Oke. Clear ya? Kenapa garisnya menjadi garis, tadinya garis putus-putus menjadi garis tidak putus-putus ya, atau garis straight line, garis garis benda ya yang terlihat ya. Kemudian yang bagian bawahnya ini kan berarti menunjukkan ini nih, sisi ini saya harus menggambarkan sisi lingkaran ini ya, kan dia terpotong kan kelihatan nih yang ini nih ya. Nah, ini terlalu tebal, sebentar saya ulangin lagi ya. Jadi yang garis ini nih ya, garis yang berwarna pink itu kan langsung kelihatan karena saya potong ya. Oke, nah itu yang kemudian menjadi garis yang di bawah ya. Bentar, dibuat garis lurus aja. Nah ini ya. Oke, kemudian karena dipotong di tengah kan otomatis lubangnya ini kan kelihatan ya. Lubang yang ini kan kelihatan nih ya, lubang yang di bawah ini nih ya.
lubang ini akan kelihatan karena kita potong, maka kemudian di sini pun menjadi terlihat dari luar ya. Nah, sehingga ini akan menjadi garis. Nah, ini ya. Garis apa namanya? Lurus yang tidak putus-putus karena kita bisa lihat ya, karena ini dipotong menjadi 2. Oke. Semuanya jelas ya kenapa apa namanya perubahan pada gambar 2 dimensinya ya. Dan karena kita potong berarti kan kemudian harus diarsir karena kita melakukan irisan, dan yang diarsir tentunya adalah di bagian ya, di bagian benda yang kemudian apa namanya terpotong ya, yang kemudian dia akan terpotong ya. Nah, sehingga nanti ini saya clear dulu, clear all my drawing. Stop share dulu ya. Saya akan tunjukkan nanti hasil akhir dari gambarnya setelah dia diiris ya. Oke, saya share screen sekarang. Oh, next. Nah, itu. Ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari irisannya. Nah, mungkin teman-teman berpikir, loh, di sini kan kok di sini diiris. Tadi kan kita ngirisnya di bagian tengah sini ya. Kita kan mengirisnya di bagian tengah ya. Oke, kan kita ngirisnya di sini ya. Nah, itu tempat kita mengiris ya. Nah, tapi kok hasil irisannya, nah yang ini nih ya, terutama bagian ini ya. Ini kan memang kita motong ya. Loh, yang ini kok nggak ada arsirannya, yang bagian ini nih. Ya, yang bagian ini nih, ya. Bagian ini kok nggak diarsir ya, Bu ya? Bagian ini yang mana sih, yang ini nih, ya? Ntar sisi yang kuning ini, yang ini nih. Padahal ini kan ikut kepotong. Nah, ada yang bisa ini apa? Menjawab kira-kira kenapa bagian ini nggak dipotong, nggak diarsir? Sorry, bukan nggak dipotong. Dia dipotong tapi kenapa tidak diarsir? Padahal yang bagian ini nih, ya, ini kan ini kepotong ya. Ini saya ada arsiran nih, yang warna ungu ini. Nah, tapi yang bagian yang kuning ini, ya, ini nih, yang ini nih, yang kuning, ya, kiri dan kanan, ya, yang ini nih, dua-duanya nggak diarsir, padahal ikut potong. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, tadi ini nggak ada. Sebentar ya, Fatma. Halo, sore Fatma, bisa dengar suara saya? Ya, halo Bu. Tuh, suaranya agak jauh. Oke, Fatma, kira-kira apa ya? Kenapa ya kok nggak diarsir ya? Dikarenakan itu bukan potongannya Bu, maksudnya itu masih utuh, masih potongannya itu nggak melebihi itu ya. Maksudnya yang ditunjukkan itu tampak dari depan. Ya, saya ngelihatnya tampak dari sini ya. Saya motongnya kan di bidang yang ungu ini, dan saya melihatnya dari depan. Karena ini malah nggak kelihatan ya. Saya ngelihatnya dari sini ya. Kan yang saya potong adalah bidang yang ini nih, ini bidangnya ya. Jadi dia kepotong juga. Kebayang ya, Fatma ya, saya potong benar-benar di tengah ya, kebelah 2. Jadi dia juga terpotong. Nah, tapi kok nggak diarsir? Padahal katanya Bu Dana, kalau kita motong dan kemudian kita memperlihatkan potongannya kan harusnya diarsir. Kenapa dia nggak diarsir ya? Apa karena dalamnya itu nggak solid ya Bu? Dalamnya nggak solid. Solid kok. Ini solid ya.
bukan celah dia, solid. Yang ada celahnya nih justru yang ini nih, apa, lingkaran lubang yang di bawah ini ya. Dan itu dia tetap, ya dia pasti nggak diarsir ya, karena kan kita potong ya. Maaf, jadi kalau yang lubang ya, ini maaf karena potongan yang nggak bagus ya. Jadi kan kita motongnya di sini ya. Jadi pasti dia apa namanya seperti itu pemotongannya di bagian tengah lubang, sehingga pada gambar apa namanya gambar irisannya seperti ini ya. Nah, jadi itu Fatma. Jadi kalau lubang kan memang nggak solid ya, karena celah dia seperti itu gambarnya, betul nggak diarsir. Tapi kalau yang kuning ini dia terpotong dan dia solid, tapi nggak diarsir. Kenapa? Oke, belum belum punya ide ya Fatma ya. Oke, kita tanya teman yang lain lagi deh. Gianina. Halo Gianina, bisa dengar suara saya? Selamat sore Gianina. Oke, tidak ada respon. Atau, halo sore atau? Oke, atau juga tidak respon tadi. Sebentar di chat. Oh ya, Dela, silakan. Apa kalau Dela tadi kan ini ya, ternyata lagi ke belakang. Silakan Dela, mungkin yang ini tahu kenapa ya tidak diarsir untuk area yang berwarna kuning. Halo Dela. Ya, halo Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Dela. Bagaimana Dela kira-kira jawabannya apa ya? Kenapa ya? Karena itu bagiannya itu Bu, apa menonjol gitu ya Bu ya? Kalau di waktu itu pertemuan kita sebelum ini kayaknya, sebelum apa? Ini ya, sorry, pada saat kita bertemu 2 kali pertemuan itu ya, pada saat UTBK. Nah, itu sudah saya sebutkan itu kenapa dia apa namanya tetap tidak diarsir itu kenapa? Karena berlubang ya Bu. Yang berlubang yang ini nih, yang bagian bawah ini berlubang. Halo. Ini yang warna kuning ini nih. Jadi yang kuning saya arsir warna kuning ya, warna kuning highlight kuning kiri dan kanan ini di tampak top view-nya nggak kelihatan ya. Ini loh. Sebentar ya. Nah, ini kan kuning nih warnanya ya. Bidang ini ya warna kuning, ini kan dipotong ya. Dipotong dan ini adalah apa namanya hasil potongannya. Nah, hasil potongan ini walaupun dia bidangnya terpotong, itu kan harusnya biasanya diarsir ya, tapi ini nggak diarsir. Karena itu ya Bu, bagian yang kan itu di tengah Bu, jadi seperti terlihat gitu. Kalau yang diarsir ini kan karena sebelumnya dia itu ada bagian. Oke, ini suaranya Dela agak terputus gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Dela. Sebentar ya. Oke, nah ini saya ingatkan lagi ya. Ya, jadi teman-teman semua, kenapa bagian yang berwarna kuning ini dia tidak diarsir walaupun bidang itu terpotong ya. Dia adalah bidang solid namun terpotong. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, yang bentuk-bentuk seperti ini ya, apa namanya bentuk yang kalau kita bilang tidak terlalu tebal gitu ya, dan relatif dia ini kan kalau kita lihat di sini informasinya ketebalannya 6 gitu ya. Tebalannya 6 baik untuk keempat feature ini
Feature ini yang sering disebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggris itu sebagai ribs. Ya. Ribs. Nah, seperti ribs, kita lihat ya kembali catatannya, maka walaupun dia tetap tidak akan kita arsir. Ya. Oke. Koneksi internet saya agak, ya, jadi saya ulangi, kalau untuk tidak diarsir. Nah, terus yang mana Ibu itu teorinya? Sebentar ya, saya clear up dulu ininya dan saya stop share ya. Ntar saya kembali ke teori ya. Jadi mohon maaf ya, ini kok ngulang ya, karena memang ternyata hal yang walaupun sudah saya sampaikan, tapi kemudian ternyata lupa untuk diaplikasikan di proses gambar, padahal itu menjadi yang penting. Nah, sehingga saya ingin teman-teman untuk mengingat ya, bahwa hal-hal yang seperti ini harus diaplikasikan sebagai bagian dari aturan menggambar teknik. Nah, ini ya, masih ingat ya, ini kan saya sudah share pada saat liburan UTBK kemarin ya. Oke ya. Jadi special convention ya, kalau kita bertemu dengan benda-benda yang ada features-nya rib, ya ada flange, ada web, sama lug ya. Ini saya juga secara bahasa Indonesia nggak tahu ya, agak lupa ya. Kalau ini sering disebut ya, kadang-kadang disebut dengan sayap dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau melihat bendanya ya, melihat bentuknya, teman-teman pasti kebayang ya. Jadi bentuknya relatif tipis ya. Tapi cukup tipis itu dari dalam hal ketebalannya, tapi dari sisi panjang dan lebarnya dia cukup ini ya, cukup besar begitu. Nah, pada saat kita melakukan pembuatan irisan ya, seperti yang di sini ya. Jadi ini gambar 3 dimensinya, dan kemudian saya membuat irisan di sini ya. Nah, ini kelihatan ya irisannya. Ini saya gambarkan biar kelihatan ya. Ini irisannya di sini ya. Makanya ada tulisan BB ya. Nah, itu pastikan simbolnya seperti itu ya. Nah, ini nih ya, simbol irisannya seperti itu ya. Dan ada tanda panahnya. Nah, hasilnya atau gambar irisannya yang benar adalah yang ini. Ya. Jadi bagian yang terlihat ya, bagian yang tidak terpotong tuh kan yang ini nih. Ya, kalau bisa dilihat ya. Ini dia memotong di sini ya, memotongnya kan di sini ya. Jadi dia motongnya di sisi, bentar. Oke, nah dia kan motongnya di sini ya, teman-teman ya. Nah, dia motongnya di situ ya. Oke, ini oh. Ya, dia motongnya di situ ya. Ya, kebayang ya, kepotongnya dibelahnya duanya di sana ya. Maka kemudian yang terlihat ya, bagian yang terlihat atau kita melihatnya dari sisi yang mana? Tinggal dilihat panahnya ya. Panahnya kan ke sana, berarti kan melihatnya seperti itu. Ya. Ya, jadi dia akan memotong atau dibelah dengan menggunakan area pemotongan di sini ya. Kita ngeliat dari depan, maka bagian yang ini ya, bagian yang web ataupun ribs lah ya. Nah, ini nih, yang sebelah sini nih ya, ini ya, dan ini, dan juga bagian yang dalam ya, itu yang mana sih? Yang ini nih teman-teman, nih, yang ini nih. Oh, sebentar, saya kasih warna beda aja deh ya, biar kelihatan jelas ya. Jadi yang ini nih ya, kan dia terlalu tebal warna merah ya. Jadi yang ini nih, sisi yang ini nih ya. Ya, sebelah sini juga ya. Itu kan dia sisinya seperti sedikit menonjol ya. Seperti sayap ya. Nah, yang ini nih. Nah, itu dia sebenarnya terpotong. Tapi karena dia adalah web atau ribs ya, atau lug, dia tidak akan ikut teriris atau tidak ikut dalam digambarkannya sebagai teriris ya. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman hal itu ya.
Oke. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan nggak terkait dengan irisan? Karena ini hal yang sangat penting ya di menggambar teknik ya. Standar basis daripada menggambar teknik itu pasti harus bisa menggambarkan irisan dengan benar ya. Jadi ntar jangan sampai entah di tempat kerja ataupun misalnya teman-teman kerja praktek ataupun tugas akhir terus minta menggambar irisan tapi kemudian bagian dari webnya ya. Jadi kan kalau di sini kalau tadi disebut dengan web ataupun ya kalau bentuknya mirip-mirip juga seperti rips ya. Ini tidak boleh dipotong gitu ya. Oke, itu konvensinya atau aturannya. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan maka saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi sedikit terkait dengan pemberian dimensi. Ya tadi dari ininya Ajeng maupun Yasmin begitu ya. Satu untuk pemberian dimensi tadi katanya Ajeng kalau bisa semuanya diletakkan di tampak depan gitu ya. Jadi itu juga tidak salah tapi juga tidak sepenuhnya benar ya. Jadi kembali lagi kalau kita bertemu dengan objek yang penampangnya adalah lingkaran ya. Penampangnya lingkaran seperti ini gitu ya. Nah, maka untuk pemberian dimensinya itu memang harus di tampak yang menunjukkan bahwa dia adalah lingkaran. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau tadi kan baik Ajeng maupun Yasmin semuanya tuh diletakkannya di sini gitu ya. Kalau Ajeng sudah benar. Yasmin itu kan meletakkannya semuanya di sini ya. Jadi untuk lingkaran dia diameter 190 sama 15 gitu ya, semuanya diletakkan di tampak depan. Enggak. Itu diletakkannya di tampak atas. Karena apa? Karena kita bisa menunjukkan bahwa dia adalah lingkaran. Ya, sehingga kemudian akan sangat cocok kalau kita memberikan dia simbol diameter ya di depan angkanya. Ya. Kemudian untuk pemberian dimensinya untuk lingkaran untuk dimensi diameter ya. Di sini kan ada simbol diameternya ya. Nah, ini juga teman-teman jangan lupa kalau diameter harus ada simbolnya ya. Kalau cuma ditaruh 100 gitu ya, nggak ada yang tahu 100 itu apanya gitu ya. Karena objeknya itu menggambarkan bentuknya lingkaran ya. Apakah jari-jari? Ya kan bisa ya kalau kita menunjukkan ke lingkaran di jari-jari ataupun diameter ya. Jadi jelas harus diameter 15, kemudian pastikan panahnya ya. Maaf, sekali lagi dimensi harus dilakukan di luar daripada objek. Ini kan semuanya di luar ya. Ini panahnya ya, dan panahnya itu adalah menuju ke titik pusat. Ya, ini juga sama. Dia menuju ke titik pusat. Dia menuju ke titik pusat. Dan nggak perlu nggak perlu ditambahkan garis bantu, nggak perlu karena udah jelas ya. Ini kan kalau kita perpanjang nih semuanya larinya ke titik pusat. Ya, itu terkait dengan dimensi daripada diameter lingkaran. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan dimensi yang di bawahnya ya, dimensi yang untuk tampak depan. Jadi walaupun kita membuat irisan, kita bisa tetap memberikan dimensi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini dimensi untuk tinggi ya, ketinggian yang bagian luar yang 30 ini ya, kita letakkan di sini. Nah, teman-teman, tadi saya lihat ya, baik Yasmin maupun Ajeng, kalau memberikan ukuran, mohon pastikan ada panahnya. Ya, di ujung kedua. Ya, kemudian pastikan ada garis bantu. Jadi, balik lagi ya, ukurannya sederhana. Itu perlu ya. Bantu ini bukan karena biar terus enggak, tapi ukuran gambar teknik ya. Garis bantu ini. Oke. Selanjutnya adalah kalau misalnya angkanya tidak cukup ya seperti ini ya. Seperti dimensi yang ini nih. Dimensi 6 ini masih dimensi 6 kalau teman-teman perhatikan adalah yang ini nih. Ketebalan daripada ya, ini loh. Ketebalan daripada ribsnya ya. Ya, ini
Sebentar saya kasih warna aja deh biar lebih kebayang ya. Nah, ini ya itu tebalnya 6 ya. Dia tebalnya itu 6 ya, tebalnya ini 6. Kemudian atau lebarnya 6 ya. Kalau tingginya itu adalah yang ngikutin ini 25 ya. 25 sedangkan ke sini adalah 15 ya. Clear ya. Jadi 6. Nah, kalau di sini kan kita lihat 6 ini kan angka kalau kita buat kalau biasanya kan kita buat dimensi kan seperti ini ya. Panah, terus di atasnya kita tulis angkanya gitu, atau tengahnya kita tulis angka ya. Tapi karena ini nggak cukup lokasi untuk meletakkan panah dan juga angka, maka kemudian di bagian setelah kita membuat ini ya garis bantu ya, ini garis bantu ini kan penting ya. Ya untuk mengetahui kita tuh memberi ukuran di bagian mana sampai bagian mana ya. Maka karena hanya cukup dikasih angka, maka panahnya itu bisa dibuat seperti ini ya. Nah, itu panahnya menuju ke dalam. Ya, ini tidak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya seperti ini 20 kan masih cukup ya, karena dia cukup lebar, maka tetap kita buat panahnya menuju keluar ya. Seperti ini. Tapi tetap pastikan teman-teman buat garis bantu ya, dan garis bantu masih ingat tidak boleh menempel pada benda kerja ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini semua garis bantunya itu pasti ada gap dengan benda kerja. Oke. Itu yang perlu saya tekankan ya terkait dengan ini nih aturan dasar menggambar ya. Karena masalah aturan dasar menggambar, karena kemarin saya lihat dari tugas besarnya itu banyak aturan dasar yang tidak diaplikasikan, maka saya perlu untuk mengingatkan kembali gitu ya. Oke, nah sampai di sini ya terkait dengan pemberian dimensi, kemudian sectioning, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, sambil saya menunggu pertanyaannya ya, saya coba, bentar saya buka dulu untuk absennya sebelum saya lupa. Kalau misalnya ada yang ditanyakan di luar dari ini ya, di luar dari pembahasan kita hari ini juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi kembali lagi karena saya perhatikan aturan-aturan dasar menggambar tekniknya ini belum diaplikasikan dengan tepat, maka saya perlu untuk mengulang gitu ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu presensinya satu-satu. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya akan sedikit lanjutkan nanti ke ke materi pemberian ini ya. Sorry, penggambaran piping maupun electrical ya. Saya akan berikan sekilas. Oke, ini saya share dulu yang untuk kelas A ya. Silakan kelas A untuk absen.
Oke, untuk yang kelas A sudah ada apa untuk absennya? Tidak ada masalah? Ingrid, semua ininya untuk kode absensinya baik-baik ya? Yang kelas A? Halo Ingrid? Izin menjawab, Ibu. Iya, Sudah aman untuk Iya. kelas A. Iya, Ibu. Ingrid gimana? Bisa ini? Bisa apa? Untuk kode absennya bisa dipakai? Tidak ada masalah? Oke, ya baik. Berarti saya stop share dulu. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya sedikit ya. Karena ternyata waktunya sudah hampir jam ini. Saya akan masuk ke sekilas ya mengenai apa namanya piping ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan untuk pemipaan begitu ya. Secara umum pipa itu berfungsinya untuk sebagai media atau wadah ya yang bisa mengalirkan berbagai hal begitu ya. Bisa cairan, bisa gas begitu ya. Dan untuk material dia ada yang logam, ada yang plastik, gelas dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai industri, pipa itu adalah suatu hal yang penting begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pipa ya, saya tidak akan bahas detail terkait dengan material dan sebagainya, tapi lebih kepada sebentar ya, nanti kalau mau dilihat detailnya bisa dibaca sendiri. Jadi pipa itu ada berbagai jenis apa namanya mekanisme untuk assembly atau perakitan. Ya, jadi ada pipa yang dirakitnya secara ulir, ya. Jadi misalnya dari logam atau plastik. Jadi kalau teman-teman lihat pipa air ya, itu banyak yang dirakit atau digabungkan satu dengan lain dengan menggunakan ulir, ya. Ada yang menggunakan flange namanya, ya. Dan ini khusus untuk pipa-pipa industri ya, di mana aliran gas maupun air yang mengalir itu biasanya tekanannya antara rendah atau medium gitu ya. Nah, kalau kita perlu mengalirkan entah itu gas, entah itu air, entah itu bahan kimia ya, dengan suhu dan tekanan tinggi, maka kita harus memastikan bahwa jointnya atau apa namanya rakitan pipanya itu harus kuat. Maka kemudian kita bisa menggunakan jenis yang welded atau dilas ya. Nah, seperti apa sih pipa yang berulir ya digabungkannya dengan ulir atau flange ataupun di welding begitu ya. Nah, ini yang threaded. Jadi kalau teman-teman kan di tugas besar OT itu kalau teman-teman perhatikan ya ada yang menggunakan pipa plastik ya. Nah, biasanya kalau teman-teman perhatikan secara detail ya, ujungnya ini itu digabungkannya biasanya dengan bagian yang lainnya dengan menggunakan ulir ya. Nah, seperti ini bentuk-bentuknya sambungan pipa. Nah, ini adalah simbolnya. Jadi balik lagi kita di gambar teknik kita banyak menggunakan simbol ya. Jadi tidak perlu digambar seperti gambar aslinya, tapi bisa menggunakan simbol untuk menggambarkannya. Nah, kalau flange kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada pipa 1, pipa 2 ya. Kemudian di sini ada namanya flange dan kemudian nanti dia akan di tengahnya biasanya ada namanya gasket ya. Dan kemudian antara pipa ya, pipa yang ada flange-nya dan ada gasketnya nanti kemudian akan digabungkan dengan menggunakan murbaut. Ya, seperti Mohon apa sih? Mohon nah maaf, ini nih. Bu Dana. Ya. Ini apakah memang tidak share screen ya, Ibu? Oh, sebentar. Oh, sebentar, maaf. Rupanya tadi belum ke ini ya. Nah. Oke, sekarang sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, maaf. Saya balik lagi ya. Jadi pipa yang pertama adalah yang disebut dengan pipa yang berulir ya. Oh, inter. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat bagian ujungnya dia ada ulir yang berfungsi untuk kemudian menggabungkan pipa tersebut ya. Di tugas besar OT kan banyak yang menggunakan pipa ya, plastik gitu ya. Nah, ini bentuknya beraneka ragam.
dan ini semuanya ujungnya adalah berulir. Kemudian kalau kita perlu untuk mengalirkan material dengan tekanan yang rendah hingga tinggi, maka kita menggunakan pipa yang dengan menggunakan gasket ya. Seperti apa? Ini gambar ini ya, baliknya ini gambar 3 dimensinya ya. Ini pipa yang ada gasketnya, kemudian pipa yang ada flange-nya ya. Kemudian nanti kedua pipa ini, bagian pipa ini kemudian akan dirakit dengan menggunakan mur baut ya. Nah, seperti apa di aplikasinya? Nah, seperti ini. Pasti teman-teman pernah lihat ya, pipa seperti ini ya. Jadi ini ada flange-nya. Kemudian kita lihat di sini ini mur baut semua ya, yang berada di sekeliling pipa untuk memastikan agar pipanya kuat ya. Tapi kalau kita lihat karena dia menggunakan mur dan baut, berarti kita masih memungkinkan untuk pipa tersebut dibuka ya, dilepas maksudnya ya, karena menggunakan flange itu dirakitnya dengan mur dan baut. Kemudian yang terakhir, kalau kita akan ini adalah simbol ya. Yang terakhir adalah kalau kita perlu untuk mengalirkan pipa ya, mengalirkan material di mana material tersebut tekanannya tinggi ya, tekanannya tinggi. Nah, artinya kan dia tidak boleh tidak boleh lepas begitu ya. Maka pipa-pipa tersebut itu digabungkan ya dengan menggunakan welding atau pengelasan ya. Namun memang ada sebagian pipa yang gasket tadi ya, atau dengan flange tadi itu yang di welding. Jadi kalau di sini ya, ini gabungan antara dilah. Kalau yang ini yang ya. Jadi di gambar ini dalam yang sambungannya dengan atau dengan menggunakan Recording stopped. Oke, saya tanya ini ya, mohon maaf saya ulang lagi. Oke, jadi gambar ini kita punya bisa ilustrasi pipa yang ada di layar ini, dia adalah pipa yang Recording in progress. menggunakan pengelasan atau welded, sedangkan yang ini dengan menggunakan flange. Jadi ada gabungan ya, kombinasi antara welded dengan flange ya, dan itu umum terjadi ya. Jadi tidak hanya satu jenis metode perakitan. Oke, ya clear ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk pipa kan beraneka ragam ya, dan ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari kita memahami jenis-jenis pipa dan kemudian bagaimana aplikasinya pada menggambar teknik ya. Nah, kalau di teman-teman kita di sipil, dia akan membuat salah satunya adalah gambar jaringan pipa, baik itu untuk rumah maupun di industri gitu ya. Ini salah satu contohnya ya. Nah, kalau di menggambar teknik itu ada mekanisme seperti yang teman-teman sudah pelajari ya di pada saat menggambar skrup mur baut ya. Kita kan bisa menggambar secara sederhana ya. Nah, itu misalnya kita tidak harus menggambarkan secara detail seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah gambar teknik ya, ilustrasi gambar teknik yang menggambarkan bagaimana hubungan atau gabungan ya, atau mengintegrasikan pipa-pipa yang ada di sebuah industri ya. Nah, ini jenis-jenis pipanya ya, termasuk ada yang pipa lurus kan biasa ya, ini ada yang elbow, ada yang reducer, artinya adalah volumenya itu berkurang gitu ya, mengurangi volume dari yang volume awalnya menjadi volume yang lebih kecil ya. Sebentar. Kemudian ada juga yang ini ya. Terminal connection ya. Nah, ini ya flange tadi ya. Jadi flange-nya itu ada 2 ya. Kemudian yang bagian yang ini itu di welding ya, atau welded ya. Kemudian ada dia juga menggunakan valve ya. Jadi seperti ini. Jadi ada valve ya, untuk memastikan kapan kita bisa mengalirkan ya. Jadi artinya adalah
dari tangki 1 ke tangki 2 ini nanti akan dialirkan ke tangki 3 ya. Di mana aliran tersebut itu diatur dengan menggunakan valve ya, 1 dan 2 ya. Oke. Kemudian di sini ada strainer ya untuk menyaring aliran yang mengalir. Nah, ini kalau detailnya seperti ini ya. Nah, ini adalah gambaran instalasi pipa pada industri ya, lengkap sama ada pressure gauge dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kemudian yang saya ingin sampaikan ke teman-teman di sini ini detailnya. Nah, di gambar teknik ya, itu kita tidak perlu menggambar seperti itu jadi pipa, tapi kalau kita lihat bisa seperti ini ya. Jadi ini ada alat ya, ada pemanas, kemudian di sini ada boiler. Nah, kalau teman-teman lihat, kok ini gambar pipanya kok cuman garis gitu ya. Nah, memang cuman garis, tapi kalau teman-teman lihat ya, ini ada banyak simbol ya. Ada banyak simbol dan simbol-simbol itu yang nanti akan menggambarkan itu pipa seperti apa, kemudian sambungannya seperti apa ya. Nah, ini adalah detailnya ya. Pipa siku, kemudian ada fittingnya ya. Nah, kalau aplikasinya di rumah ya seperti ini ya. Ini gambaran ini freehand drawingnya. Nah, ini adalah gambar untuk engineering drawingnya. Jadi memang cuman kelihatannya seperti garis gitu ya. Tapi kalau diperhatikan di sini ini banyak simbol ya. Banyak simbol untuk menjelaskan dia tuh pipa apa, sambungannya seperti apa. Nah, ini kalau lebih besarnya seperti ini ya. Nah, ini kok kayak ada, ini nih simbol semua ya teman-teman ya. Ini simbol yang menggambarkan dia jenis pipa, sambungannya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Ini kalau detailnya seperti itu, saya tidak akan Nah, nanti teman-teman silahkan nonton sendiri video. Ya. Untuk penggambaran. Jadi, ini kembali lagi, untuk gambar pipa dan elektronik itu, ini hanya untuk pengetahuan dan tidak akan termasuk di UAS ya. Sebagai teknik industri ya, karena kan kita tidak hanya membahas mengenai barang atau produk, tapi bisa jadi tadi ya instalasi di industri yang ada gambar pipanya, termasuk juga adalah gambar-gambar elektronik ya. Nah, untuk gambar elektronik ya, ini juga link YouTube-nya nanti silakan dibaca. Kembali lagi sama, kita bermain dengan simbol ya. Jadi untuk semua komponen elektronik yang kita lihat di manapun itu ada simbol-simbolnya ya, not connected, connected dan sebagainya ya. Bentar ini saya skip aja karena teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, baterai, ada fuse, switch gitu ya. Untuk teman-teman yang ini waktu SMA-nya senang elektronika mungkin udah tahu ya. Yang juga dipergunakan di elektronik ya. Elektronika maksud saya. Nah, kemudian kalau di sebentar. Nah, ini contohnya ya. Saya berbesar dulu. Nah, itu ya. Jadi sama seperti gambar pipa, di gambar elektronik semuanya juga kelihatan cuma garis ya. Tapi ini semua adalah yaitu simbol ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, di gambar pipa, di gambar elektronik, dan juga di gambar teknik kita ya, semuanya kan kita bermain dengan simbol ya. Jadi memang sejauh kalau kita ingin melakukan teman-teman nanti misal suatu saat ya, diminta untuk melakukan gambar pipa, instalasi pipa, penggambaran elektronik. Maka yang harus diketahui adalah aturan gambarnya. Jadi pegang dulu, aturan gambarnya apa. Nah, kalau di gambar elektronik sama gambar pemipaan tadi ya, mungkin kita ini ya ya kadang-kadang ada tetap gambar, kalau elektronik mungkin gambar 3 dimensi nggak pakai ya, atau 2 dimensi nggak pakai gitu ya. Dia kan gambar pemipaan itu biasanya cukup banyak di gambar 3 dimensi dan ya lebih banyak ke gambar 3 dimensi ya, karena ingin tahu lokasi pipa, alirannya seperti apa. Nah, jadi kan kita bisa lihat perbedaan aplikasi di gambar teknik. Nah, namun satu hal yang sama adalah satu aturan gambarnya itu pasti ada ya. Jadi teman-teman harus mengikuti aturan gambar walaupun kelihatannya sepele gitu ya. Alah, kenapa juga harus misalnya dimensi tanda panahnya? Karena memang aturannya seperti itu gitu ya. Jadi penting untuk mengetahui aturan menggambarnya seperti apa dan kemudian bisa mengaplikasikannya. Kalau di gambar elektronik yang terlihat ya, ini semuanya penuh dengan simbol ya. Saya pun jujur saya kalau disuruh baca ini apa nggak harus lihat itu tadi ya, aturan tadi. Ini
simbol gang nah, jadi tambahan informasi yang disampaikan. Nah, teman saya bahwa selain Recording stopped. ini mohon maaf koneksi saya terpental Recording in lagi. progress. Karena ini ya ini jadi saya perlu mengingatkan kembali ya, selain hal yang tadi saya sampaikan ya, untuk mengingatkan mengenai aturan pemberian dimensi, aturan irisan ya, tapi setelah itu kan juga ada beberapa aturan menggambar, misalnya adalah toleransi linier, toleransi geometris gitu ya, kemudian kekasaran permukaan ya. Nah, mohon termasuk juga ini ya simbol pengelasan ya untuk untuk perakitan itu juga tentunya harus harus tetap dipelajari dan juga tahu cara mengaplikasikannya ya. Nah, kembali lagi terkait dengan tugas besar, saya lihat ada beberapa kelompok yang mengaplikasikan toleransi linier, kemudian juga ada yang mengaplikasikan toleransi geometrik maupun kekasaran permukaan gitu ya. Namun juga ada yang tidak ya. Saya paham karena memang tidak semua informasi mengenai kekasaran permukaan dan kemudian toleransi itu bisa didapatkan terutama dalam tugas besar. Tapi kembali lagi nanti teman-teman juga harus bisa mengaplikasikannya di menggambar teknik ya. Jadi aturan-aturan untuk mengaplikasikan toleransi baik itu geometrik maupun linear dan juga untuk kekasaran permukaan itu harus paham ya, mengaplikasikannya bagaimana dan seperti apa. Jadi itu termasuk bagian atau hal yang nanti kita akan evaluasi di ujian akhir semester ini ya. Oke, ini karena koneksi internet saya ini sudah mulai tambah mengkhawatirkan. Saya coba buka dulu untuk presensi yang kelas ini ya, kelas IUP. Mohon maaf ini kalau kayaknya udah kalau hampir setiap sore itu biasanya memang koneksi saya bermasalah ya. Nah, sambil saya membuka presensi untuk teman-teman yang ingin bertanya ya mengenai materi menggambar teknik, silahkan ya. Oke, ini yang kelas ya. Ya, saya share screen dulu. Oke, silahkan. Ya. Oke, untuk yang kelas U, Yasmin, apa untuk QR code-nya tidak ada masalah? Tidak, Bu. Oke.
Oke, baik. Terima kasih. Ma'am, I'm sorry, ma'am. Ya, Izen. Kenapa? Silakan. Jadi untuk jadi di sini ada alpha 1 ma'am, itu untuk yang indeks kemarin kan pemberian code-nya Iya. sebagian dari kami ada yang masih Mm-mm. alpha ma'am untuk absen dari indeks yang kemarin ma'am. Maaf, Izen kelas apa ya? Kelas IP ma'am, kelas yang P. Oh, oke. Baik. Oke, nanti saya inikan manual ya. Oke, baik. Terima kasih ma'am. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kalau tidak ada masalah dengan absen ini untuk yang kelas apa pertemuan indeks minggu lalu, Sabtu minggu lalu ya, akan saya cek ya. Dan akan saya proses secara manual. Oke, jadi apa? Saya stop share dulu. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk ujian akhir semester untuk menggambar teknik nanti akan ada ujian akhir secara offline begitu ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan offline. Untuk materinya mulai dari awal. Jadi teman-teman tidak perlu menggambar, tapi kembali lagi fokus kepada memahami aturan-aturan dasar menggambar teknik ya. Dimensi, pemberian garis gitu yang sederhana gitu ya. Kemudian pemberian ukuran, irisan ya, toleransi, dan kemudian kekasaran permukaan ya. Jadi itu hal-hal yang mendasar di gambar teknik mohon kemudian dipelajari kembali ya, karena itu akan jadi fokus utama dari evaluasi UAS nanti ya. Oke, bila nanti teman-teman masih ada yang bingung atau ragu-ragu ya terkait dengan materi yang akan kita evaluasi di ujian akhir, silakan bisa kontak saya Japri gitu ya, ataupun melalui koordinator kelasnya. Tapi mudah-mudahan ujian akhir minggu depan itu bisa berjalan lancar ya, dan tetap jaga kesehatan dan selalu sehat ya. Semoga lancar dan sukses untuk ujian akhir semesternya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, nanti untuk materinya saya seperti biasa upload di My Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.